Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Handayani dengan NIM 18015030, kelas A1, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Kali ini kita akan membahas materi-materi dari bab 13, yaitu persamaan-persamaan Maxwell. Baiklah, kita akan membahas bab 13, yaitu persamaan-persamaan Maxwell. Di bab 13 ada 5 materi. Materi yang pertama yaitu pendahuluan, materi yang kedua yaitu syarat-syarat batas medan magnetik, yang ketiga yaitu lembaran arus di perbatasan, yang keempat rangkuman syarat-syarat batas, yang kelima persamaan-persamaan Maxwell. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu pendahuluan. Sifat-sifat kuat medan listrik E dan rapat flux listrik D pada perubahan dua bahan pada bab sebelumnya untuk medan-medan statis. Penelaahan serupa akan dilakukan sekarang terhadap intensitas medan magnetik H dan kerapatan flux magnetik B, juga bagi medan statisnya, dan ini juga salah satu syarat-syarat batas bagi keempat medan vektor utama. Dalam bab 12 sudah dibahas medan-medan berupa yang memperkenalkan rapat arus perpindahan JD dan juga hukum Faraday. Persamaan yang sama ditambah dengan beberapa lagi yang diperoleh lebih awal akan dikelompokkan secara bersama, membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan-persamaan Maxwell. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu syarat-syarat batas medan magnetik. Periksa H dan B pada perbatasan dua bahan, maka yang diharapkan akan menjumpai perubahan mendadak, sama seperti pada E dan D pada perbatasan dua bahan di elektrik yang berbeda. Pada gambar 13.1 diperlihatkan permukaan batas yang memisahkan bahan I dengan sifat-sifat A1 dan mikro R1, dan bahan 2 dengan A2 dan mikro R2. Sifat-sifat B dapat ditentukan memakai silinder tegak kecil yang ditempatkan di perbatasan, seperti pada gambar. Karena garis-garis flux bersifat sinambung, kita dapat memakai rumus integral B.ds sama dengan integral dengan batas bawah ujung I B1.ds1 tambah integral dengan batas bawah selubung silinder B.ds tambah integral dengan batas bawah ujung 2 B2.ds2 sama dengan 0. Sekarang, jika kedua bidang itu didekatkan satu sama lain sambil menjaga agar permukaan batas itu selalu berada di antaranya, maka luas selubung silinder akan mendekati 0 dan memberikan integral dengan batas bawah ujung 1 B1.ds1 ditambah integral dengan batas bawah ujung 2 B2.ds2 sama dengan 0, atau minus Bn1 integral dengan batas bawah ujung 1 ds1 ditambah Bn2 integral dengan batas bawah ujung 2 ds2 sama dengan 0, di mana Bn1 sama dengan Bn2.
Dalam kata-kata komponen, normal dari B adalah kontinu melalui suatu perbatasan. Perubahan H ketika melalui perbatasan dapat diperoleh dengan aplikasi hukum Ampere sekitar suatu lintasan persegi panjang seperti tampak pada gambar 13.2. Dengan memisalkan tak ada arus permukaan pada perbatasan itu, dengan membuat persegi panjang itu menciut seperti biasanya. Dengan rumus 0 sama dengan integral H dot DI sama dengan HL1 delta L1 dikurang HL2 delta L2, di mana HL1 sama dengan HL2. Jadi, yang tangensial mempunyai proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang itu karena persegi panjang dapat diputar 90 derajat dan argumen ini diulang. Akibatnya adalah HL1 sama dengan HL2. Dalam kata-kata komponen tangensial H kontinu pada permukaan batas yang bebas arus, hubungannya yaitu tan theta 1 per tan theta 2 sama dengan mikro R2 sama per mikro R1. Untuk materi yang ketiga yaitu lembaran arus di perbatasan. Jika konduktivitas salah satu bahan di perbatasan tersebut tidak nol, arus mungkin saja dijumpai di sana. Arus ini bisa berupa arus melalui seluruh bahan itu. Namun, yang akan diperlihatkan sekarang adalah lembaran arus pada permukaan batas. Pada gambar 13.3 menunjukkan suatu lembaran arus yang sebersama. Dalam sistem koordinat yang dipakai di sana, K sama dengan K0AY, dan kedudukannya adalah batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Medan magnet H aksen yang ditimbulkan lembaran arus dapat diketahui dengan rumus H aksen 1 sama dengan setengah K kali AN1 sama dengan setengah KO AX. Untuk H aksen 2-nya sama dengan setengah K dikali AN2 sama dengan setengah KO minus AX. Jadi, H aksen mempunyai diskontinuitas sebesar 1 KO I pada permukaan batas. Kalau ada pula medan lain, H double aksen yang berasal dari sumber lain lagi. Komponen tangensialnya akan kontinu pada perbatasan. Medan resultannya yaitu H sama dengan H aksen tambah H double aksen. Kemudian, mendapat diskontinuitas sebesar IK0I bagi komponen tangensial. Ini diungkapkan dengan rumus vektor H1 dikurang H2 dikali AN12 sama dengan K. Untuk materi yang keempat yaitu rangkuman syarat-syarat batas. Hubungan bagi E dan D pada perbatasan 2 dielektrik bersama-sama dengan hubungan-hubungan bagi H dan B. Untuk medan magnetik, BN1 sama dengan BN2. HL1 sama dengan HL2 untuk current free. H1 kurang H2 sama dengan AN12 sama dengan K, with current sheet. Tan theta 1 per tan theta 2 sama dengan mikro R2 per mikro R1, current free. Untuk medan listriknya, dapat kita pakai rumus BN1 sama dengan BN2, charge free. D1 dikurang D2 dikali AN12 sama dengan min rho S with surface charge. ET1 sama dengan ET2.
tan theta 1 per tan theta 2 sama dengan epsilon R2 per epsilon R1. Chart V. Untuk materi yang kelima yaitu persamaan-persamaan Maxwell. Suatu medan E dapat ditemukan tanpa disertai medan H. Misalnya, dalam hal kapasitor bermuatan Q, begitu pula penghantar yang dilalui arus I membentuk medan H tanpa medan E. Persamaan Maxwell seperti di bawah ini dibolehkan adanya muatan dan arus konduksi dalam suatu daerah. Tabel 13.2 itu persamaan Maxwell. Point form itu yang pertama integral delta kali H sama dengan dou D per dou T. Untuk integralnya yaitu integral H dot DI sama dengan integral dengan batas bawah S dot D per dot T dot DS. Untuk poin yang keduanya itu delta kali E sama dengan minus dou B per dou T. Untuk integralnya yaitu integral E dot DI sama dengan integral dengan batas bawah S dikali minus dot B per dot T dikali DS. Untuk poin yang ketiga yaitu delta kali D sama dengan 0. Untuk integralnya yaitu integral dengan batas bawah S D dot DS sama dengan 0. Untuk yang poin keempat, delta dot B sama dengan 0. Untuk integralnya yaitu integral S dengan batas bawah S sama dengan B dot DS sama dengan 0. Untuk tabel 13.1-nya itu kita dapat lihat di poin pertama itu ada delta kali H sama dengan JC tambah dot D per dot T. Untuk integralnya itu integral H dot DI sama dengan integral dengan batas bawah S dikali dengan JC tambah dot D per dot T DS itu untuk hukum ampere. Untuk poin yang kedua yaitu delta kali E sama dengan minus dou B per dou T. Untuk integralnya yaitu integral E dot DI sama dengan integral dengan batas bawah S minus dou B per dou T DS untuk hukum Faraday. Untuk poin yang ketiga itu delta dot D sama dengan rho. Untuk integralnya integral dengan batas bawah S D dot DS sama dengan integral dengan batas bawah V rho dV untuk hukum Gauss. Untuk poin yang terakhir yaitu delta dot B sama dengan 0 dengan integralnya integral dengan batas bawah S B dot DS sama dengan 0 itu untuk non-extents of monopole. Mungkin itu saja pembahasan dari materi-materi bab 13. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.